Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 mata kuliah biologi dasar yang beranggotakan saya Arini Fekotul Himah NIM 2011011012. Saya Angelina Alamsyah, NIM 201101100013. Saya Fitri Rizkyana Ramadanti, NIM 2021000003. Saya Intan Miftah Rizal Skrifa, NIM 201101110015. Kami di sini akan melakukan praktikum jenis dan zat makanan. Oke, jadi kelompok kami akan membahas mengenai jenis-jenis dan zat makanan. Di sini ada contoh gambar menu makanan yang terdapat beberapa jenis makanan. Yang pertama adalah jenis makanan pokok, yaitu nasi. Nah, nasi itu mengandung zat yaitu berupa karbohidrat. Kemudian ada beberapa sayuran. Yang pertama itu ada wortel. Nah, dalam wortel itu mengandung sedikit lemak dan protein, dan wortel itu kaya akan vitamin A dan B. Kemudian ada sayuran brokoli. Brokoli itu mengandung zat yaitu protein, kemudian ada juga vitamin A, B, C, kemudian vitamin E dan vitamin K. Kemudian jenis sayuran kacang panjang itu mengandung zat yaitu berupa vitamin A, C, dan B6. Kemudian ada juga jagung. Jagung itu mengandung zat berupa vitamin, ada vitamin A, B, dan vitamin C. Ada juga jenis sayuran yaitu timun. Timun itu mengandung zat yaitu berupa protein dan juga ada vitamin C dan juga mengandung sedikit karbohidrat. Yang berikutnya adalah jenis makanan berupa lauk pauk. Di situ ada tempe dan tahu. Nah, dalam tempe dan tahu itu mengandung beberapa zat, diantaranya adalah ada protein, kemudian juga ada lemak, dan juga ada karbohidrat. Jadi, dalam satu menu makanan, seperti contoh gambar yang tertera dalam video kami, itu terdapat beberapa jenis makanan yang mengandung zat berupa ada protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin. Nah, untuk mengetahui jenis dan zat makanan apa yang terkandung misalnya dalam sayuran brokoli, wortel, kemudian lauk pauk berupa tempe dan tahu, maka diperlukan yang namanya uji praktikum. Maka setelah ini kelompok kami akan membahas tahap-tahap uji praktikum jenis dan zat makanan. Yuk simak videonya. Yang pertama adalah uji amilum. Alat yang diperlukan yaitu gelas plastik dan sendok. Kemudian bahannya ada putih telur, nasi, betadin, pisang, kentang, margarin, tempe, tepung tapioka, dan kemiri. Langkah pertama yaitu haluskan semua bahan seperti kentang, nasi, kemudian pisang, tempe, setelah semua bahan dihaluskan, langkah selanjutnya yaitu masukkan bahan pada gelas plastik. Kemudian teteskan betadin kira-kira 5 tetes pada setiap bahan yang sudah dimasukkan pada gelas plastik. Setelah semua bahan ditetesi betadin, maka tunggu sekitar 2-3 menit. Setelah 3 menit, aduk semua bahan. Sembari mengaduk, amati perubahan warna yang terjadi pada setiap bahan.
Bahan makanan yang mengandung amilum akan menghasilkan warna biru kehitaman. Dari bahan yang kita uji yang mengandung amilum itu ada 3, yaitu nasi, tepung tapioka, dan kentang. Yang kedua adalah uji lemak. Siapkan semua bahan yang sudah dihaluskan seperti nasi, kentang, kemiri, tepung, tempe, pisang, margarin, dan putih telur rebus. Kemudian, siapkan kertas buram dan beri nama pada setiap bagiannya. Kemudian, oleskan semua bahan makanan pada kertas buram yang sudah diberi nama. Lalu amatilah perubahan pada setiap kertas. Agar hasil terlihat dengan jelas, amatilah di tempat yang terang. Bahan makanan yang mengandung lemak akan membuat kertas menjadi transparan. Dari berbagai bahan yang kita amati, kertas yang menjadi transparan atau yang menandakan bahwa di dalamnya terdapat kandungan lemak itu ada nasi, kentang, kemiri, pisang, dan margarin. Namun, tingkat ketransparannya itu berbeda-beda. Kertas buram yang sangat transparan atau yang menandakan bahwasannya bahan tersebut mengandung banyak lemak itu adalah margarin. Sedangkan kertas yang tidak terlalu transparan atau yang menandakan bahwa kandungan lemaknya sedikit itu adalah kentang. Yang berikutnya adalah uji vitamin C. Alat yang dibutuhkan di sini ada gelas plastik, pisau, pengaduk, dan alat peras. Kemudian untuk bahannya di sini kami menggunakan minuman sari buah, tomat, jeruk nipis, dan vitamin C tablet. Langkah yang pertama yaitu peras jeruk nipis untuk mengeluarkan kandungan air di dalamnya. Lalu, tuangkan air perasan pada gelas plastik. Lakukan hal yang sama pada tomat. Jika air dirasa sudah cukup, tuangkan air tomat pada gelas plastik. Kemudian, tuangkan juga minuman sari buah pada gelas. Khusus untuk uji vitamin C tablet, tuangkan terlebih dahulu air pada gelas, kemudian tetesi betadine kira-kira 5 tetes. Untuk uji vitamin C tablet, masukkan vitamin C pada larutan betadine yang ada dalam gelas. Langkah berikutnya yaitu tambahkan betadine pada setiap bahan uji kira-kira 5 tetes. Lalu aduk agar betadine dan bahan uji tercampur. Kemudian amati perubahan yang terjadi pada masing-masing bahan uji.
bahan yang mengandung vitamin C akan menghilangkan warna dari iodin atau betadin. Dari berbagai bahan yang kelompok kami uji, menunjukkan bahwasannya semua mengandung vitamin C. Namun, untuk minuman sari buah, kami rasa vitamin C yang terkandung di dalamnya itu sedikit, karena minuman sari buah tidak menghilangkan keseluruhan dari warna iodin atau betadin. Yang terakhir adalah uji protein. Di sini alat yang kita butuhkan itu ada 3, yaitu panci dan juga gelas kaca. Sedangkan bahan yang kita gunakan itu ada asam asetat atau cuka, putih telur, susu, minyak, dan kecap. Pertama-tama, nyalakan kompor terlebih dahulu. Kemudian, panaskan panci yang sudah diberi air secukupnya. Lalu, tunggu beberapa menit hingga mendidih. Langkah selanjutnya yaitu masukkan semua gelas yang berisi bahan uji pada panci. Kemudian tambahkan cuka kira-kira 7-15 tetes pada masing-masing bahan uji. Lalu amati perubahan yang terjadi pada semua bahan. Nah, apabila pada bahan uji itu terdapat gumpalan-gumpalan, maka hal itu menunjukkan bahwa bahan tersebut itu mengandung protein. Dari keempat bahan yang kita uji, yang terdapat gumpalan atau yang menunjukkan bahwa bahan itu mengandung protein adalah putih telur, susu, dan kecap. Sedangkan minyak itu tidak terdapat gumpalan atau tidak mengandung protein. Namun untuk susu, karena di sini kita menggunakan susu kental manis, maka gumpalan yang terdapat di dalamnya itu hanya sedikit, atau bisa dikatakan bahwa susu tersebut hanya mengandung beberapa persen protein. Sekian uji praktikum jenis dan zat makanan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.